Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di rumah dari rumah-rumahnya ini. Kita mengharap kepadanya semoga kehadiran kita di masjid dari masjid-masjid Allah ini adalah bukti adanya ikatan hati ke rumah-rumah Allah. Kita mengharap dengannya masuk ke dalam satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari akhirat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masjid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari terakhir dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata bahwa saya telah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhalu fanhadarat sakhratum minal jabal fasaddat alaihimul ghar." Beliau bersabda, berangkatlah 3 orang dari orang-orang sebelum kalian sampai saat bermalam mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam gua. Mereka pun masuk ke dalamnya dan segera runtuh sebuah batu besar dari atas gunung, tepat menutup pintu gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka mereka pun bersepakat menyatakan bahwa sungguh tak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali hanyalah kalian berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan kesolehan amalan kalian, amalan kalian yang paling terpilih. Qala rajulun minhum, berkatalah seorang dari mereka, mulai berdoa, Allahumma. Ini doanya, diawali dengan Allahumma. Kana li abawani shaykhan kabiran kuntu la aghbiqu qablahuma ahla wala mala fana'a bi talaba asy-syajar yawma falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imain fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala falabit wal qadahu ala yadi antadhiru istikhabahuma hatta bariqal fajr was-sibyatu yatadaghawna inda qadamai fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra famfarajat syai'a la yastati'una al-khuruj min. Seorang dari 3 ini mulai berdoa, Allahumma, ya Allah, dulu saya mempunyai
kedua orang tua yang sudah sangat tua. Saya tidak pernah memberi minum malam sebelum keduanya. Tidak kepada keluarga dan tidak pula kepada harta. Harta maksudnya budak-budak. Saya budak-budak perlu diberi minum juga. Fana abi talabus syajar. Maka suatu hari karena berusaha mencari pepohonan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan untuk ternak-ternaknya, maka saya pun semakin jauh melakukan penggembalaan. Falam arih alaihima hatta nama. Sehingga saya tidak bisa kembali kepada keduanya sampai akhirnya keduanya pun tertidur. Setibanya fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Saya pun segera memerahkan susu untuk keduanya. Ghabuq ini minuman untuk malam. Jadi orang Arab punya istilah-istilah untuk makan malam ada, kalau makan ada juga ya. Makan pagi iftar, makan siang ghada, makan malam asya. Minum juga mereka punya istilah. Minum pagi sabuh. Iya. Minum pagi sabuh. Minum malam ghabuq, minum malam ghabuq, minum siang lupa saya. Khail, kalau saya tidak salah khail. Khil atau khail. Itu minum siang. Ini ghabuq. Saya segera memerah susu. Iya, ghabuq. Minuman malam keduanya. Setelah selesai, ternyata saya menjumpai keduanya telah tertidur. Saya tidak senang untuk membangunkan keduanya. Kita pahami ya, kalau orang yang sudah tua sementara tertidur, tidur itu nikmat betul bagi mereka. Kalau kita ganggu, anak yang sangat berbakti ini tidak tega membangunkan keduanya. Tapi tidak tega juga untuk memberi minuman malam sebelum keduanya. Tidak kepada keluarga, tidak pula kepada harta. Akhirnya waktu berjalan, sementara Al-Qadah, tempat yang berisi susu ini berada di tangan saya. Saya menanti bangunnya keduanya. Mau dibangunkan tidak bisa. Memberi minum yang lainnya tidak mau. Akhirnya ditunggu saja, semoga bangun. Ternyata tertidur pulas sampai fajar. Orang tuanya tertidur pulas sampai fajar. Si anak tetap menunggu. Dalam keadaan anak-anaknya yatadaghawna inda qadamai. Dalam keadaan anak-anak saya sudah merengek-rengek, menangis dengan sehebat-hebatnya di antara kedua kaki saya untuk diberi minum.
tapi tidak mau. Baktinya kepada kedua orang tuanya sangat luar biasa. Fastayqadha. Akhirnya keduanya pun bangun. Kemudian minum malamnya yang diminum di waktu pagi sudah. Jadi subuh sudah, minuman pagi. Setelah itu beliau pun berkata, Allahumma, beliau ulangi lagi, Allahumma, jika saya melakukan hal itu semata mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami berada darinya, berupa gangguan batu itu. Luar biasa, doa ini terkabulkan. Batu besar ini bergeser. Hanya mereka belum bisa keluar. Baik, sebelum kita lanjut, coba cermati hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, tenang, kita mengambil ilmu darinya. Dan dalam hadis ini Nabi menerapkan pemaparan ilmu melalui kisah. Dan itu adalah cara pemaparan ilmu yang sangat luar biasa. Memberi ilmu melalui kisah. Tetapi kisah yang benar, bukan asal-asalan. Kisah yang bersumber dari sumber yang benar, itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Tentang 3 orang yang meninggalkan kampung halamannya, yang di tengah jalan, ya mungkin berada di tengah-tengah hutan ya, tidak bisa bermalam di penduduk, sebab tidak ada penduduk. Mungkin juga tidak bisa mencari pohon. Mungkin pohonnya tidak bisa dimanjat atau apa. Atau mungkin dia berada di tanah lapang yang sangat luas, gurun pasir. Yang ada hanyalah gua. Pegunungan yang gersang. Yang ada hanyalah bebatuan. Yang jelas pilihan hanyalah masuk ke dalam gua. Untuk bermalam, pilihan hanya ada satu, masuk ke dalam gua. Dan luar biasa takdir Allah. Terjadi longsor. Batu besar tepat menutup pintu gua. Coba cermati. Mereka ini langsung mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali hanyalah kalian berdoa kepada Allah dengan amalan kalian yang paling soleh, dengan amalan kalian yang terbaik. Di sini tidak disebutkan akan usaha mereka untuk mendorong dulu. Mungkin karena mereka melihat batunya terlalu besar, jadi langsung putus asa, tidak mungkin tenaga ini. Gimana kalau misalnya guanya sebesar ini, kemudian batunya sebesar ini langsung menutup? Yang jelas tenaga mustahil. Sampai-sampai langsung mereka mengatakan hanya doa. Ini memberi ilmu bahwa 3 orang ini adalah orang-orang yang terdidik di atas pengajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa adalah kekuatan. Doa adalah sebab. Doa adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antada'u Allah, supaya kalian berdoa kepada Allah dengan amalan kalian yang terbaik. Ini tawassul kepada Allah dengan menggunakan amalan-amalan soleh. Tawassul kepada Allah yang benar ada 3 bentuknya. Yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan menggunakan
nama-nama dan sifatnya. Contoh yang paling jelas, lihat suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Doa ini ditembus bertawassul kepada Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dengan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian disusul dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dengan amalan soleh. Dan banyak lagi doa-doa yang menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amalan soleh. Contohnya seperti ini. Berdoa, ya Allah, saya dulu. Dia sebut amalannya. Yang terbaik. Yang ikhlas betul. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Yang mendengarkan doa kita. Karena itu sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi untuk didoakan. Umar radhiyallahu anhu datang kepada sahabat Al-Abbas paman Nabi agar supaya Al-Abbas paman Nabi alaihi salatu wassalam ini meminta kepada Allah dalam rangka turunnya hujan. Ini tawassul kepada Allah melalui doanya orang soleh. Karena itu, kalau ada saudara-saudara kita sementara melakukan kegiatan-kegiatan kesolehan atau nampak padanya kesolehan, maka mintalah supaya didoakan. Ada di antara sahabat saudara kita yang melaksanakan perjalanan haji, minta supaya didoakan. Itu tawassul yang baik. Tolong saya titip pesan. Tolong doakan di Arafah, di saat wukuf, jangan lupakan saya dalam doamu. Itu bagus. Ucapan orang ini memberi ilmu bahwa semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berada di atas prinsip agama yang sama. Dalam ketauhidan, dalam pemurnian ibadah, mereka satu. Coba lihat. Ini keadaan orang terdahulu. Di saat usaha-usaha hissiyah tidak manfaat lagi, kekuatan doa adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi bahkan bersabda, "Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a." Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan doa itu. Doa adalah perkara yang sangat luar biasa. Lihat contoh tawassul dengan menggunakan doa. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Ini pendahuluannya. Kemudian setelah itu orangnya bercerita. Kemudian di akhir doa dia ulangi lagi Allahumma. Baru kemudian masuk ke dalam inti doa. Jika saya melakukan hal itu semata mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami.
Ini bentuk bertawassul dengan menggunakan amalan soleh. Cermati. Orang ini ketika berdoa bercerita. Ceritanya cukup lengkap? Ceritanya cukup rinci? Saya tanya ikhwah, apakah Allah tahu rincian ini? Apakah Allah tahu cerita ini? Allah lebih tahu. Terus kenapa dia ungkap lagi? Kenapa tidak langsung saja? Ya Allah, waktu saya dengan orang tua saya itu, ya Allah, kalau amalan itu memang murni, ikhlas hanya mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah ya Allah. Dan kau tahu sendiri ya Allah peristiwanya. Kenapa dia tidak kembalikan kepada Allah? Ini adab dalam berdoa. Allah Maha tahu. Tetapi adab dalam berdoa, ungkap keperluan kita. Ya Allah, saya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Ungkap dengan kejujuran. Di saat kita ungkap, berarti kita nampakkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Sebab kapan kita ungkap, ya Allah saya seperti ini, sementara tidak seperti itu, berarti dusta. Kemudian di saat kita mengungkap peristiwa itu dengan rincian-rinciannya, maka apa? Itu adalah kondisi memposisikan diri seolah-olah berada dalam keadaan saat itu. Jadi dia ungkap, dia bayangkan, dia gambarkan peristiwa hal itu. Seolah-olah dia kembali berada di masa itu. Masa-masa yang mampu dia kerahkan segenap keikhlasannya. Sehingga berhasil dalam doanya. Sehingga berhasil dalam amalannya itu. Kondisi inilah yang sangat diperlukan dalam bertawassul dengan menggunakan amalan soleh. Jadi memang diungkap supaya melahirkan kondisi penjiwaan terhadap amalan soleh itu. Ini yang kita minta supaya menjadi sebab kita selamat. Al-ikhwah rahimakumullah. Keduanya adalah kedua orang tua yang sudah sangat tua. Anak ini sangat sempurna baktinya. Di pagi hari sampai siang hari dia menggembala, menghidupkan, memberi makan ternaknya. Sebab kehidupan rumah tangga ini sangat ditentukan oleh hasil ternak ini. Terkhusus sumber makanan dan minuman mereka dari ternak ini. Karena itu disebutkan di sini proses pemberian minuman melalui hasil ternak ini. Ini harta si anak yang sangat berharga. Ini milik si anak yang sangat berharga. Air yang dia perah sendiri. Ternak yang dia beri makan sendiri. Dan dia yang keluar menggembalakannya. Memelihara ternak itu. Memerahnya. Ini luar biasa ini. Harta miliknya dari usaha yang sejujurnya. Dari usaha yang betul-betul bersih. Ini dia peruntukkan untuk orang tuanya. Lebih hebat dari itu. Dia berada di atas prinsip. Orang tua saya harus yang pertama. Anak, istri di urutan selanjutnya. Sampai-sampai kita lihat. Ketika orang tuanya sudah tertidur. Dia tidak tega membangunkannya. Kemudian ingin memberi minum yang lainnya. Dia tidak ingin lepas dari kemuliaan besar ini. Padahal kalau dalam tinjauan syariat kita kan sudah uzur ini. Iya. Ini kan sudah uzur ini. Oh, ibu sudah tertidur. Tidak apa-apalah, saya beri minum dulu yang lainnya. Iya.
Coba lihat. Tetapi si anak betul-betul menginginkan amalan yang setiap hari dia laksanakan terjaga. Amalan yang setiap hari dia laksanakan mendahulukan kedua orang tuanya dalam memberi hasil jerih payahnya tetap terjaga. Dia inginkan tetap terjaga. Orangnya dahulu. Akhirnya dia memilih menanti keduanya semoga terbangun. Tapi ternyata penantiannya terus sampai masuk waktu subuh. Baru keduanya terbangun. Saat-saat penantian jamaah. Tempat minuman ini tetap di tangannya. Dia terus mengharap dan menanti. Dia tidak tertidur. Karena mengharap, siapa tahu di saat tertidur orang tuanya terbangun. Sampai akhirnya orang tuanya terbangun di saat subuh. Barulah dia memberi minum keduanya. Kemudian anak istri dan budak-budaknya. Ini bakti yang sangat luar biasa. Dengan amalan ini yang betul-betul diharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semata dia mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah menggunakan amalan ini supaya diselamatkan. Dalam doa ini beliau mengucapkan Allahumma 2 kali. Ini doa dahsyat. Allahumma, ini doa dahsyat. Gulam, si pemuda yang belajar sihir. Kemudian di tengah jalan harus bertemu dengan si rahib. Diberi ilmu tentang tauhid. Dan dia lebih tertarik dengan itu. Akhirnya menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di saat ingin dibunuh, raja dengan pasukan khususnya tidak bisa membunuhnya. Dengan apa selamat? Dengan doa Allahumma, ya Allah selamatkan saya dari kejahatan mereka. Pakai Allahumma, selamat. Ini Allahumma. Di saat seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berperang dan matahari sudah hampir tenggelam di waktu sore, kalau tenggelam ini akan mengganggu proses peperangan yang akan memberi keuntungan musuh yang berada di bentengnya. Maka sang nabi meminta kepada Allah supaya matahari ditahan. Beliau mengatakan, wahai matahari, sungguh engkau diperintah, saya pun diperintah. Allahumma asbih, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah dia dari kami. Pakai Allahumma. Dengan Allahumma dia meminta kepada Allah supaya matahari tertahan. Ini waktu tertahan. Matahari tertahan. Akhirnya matahari tertahan. Kemenangan pun diperoleh. Semuanya dengan menggunakan Allahumma. Coba lihat Allahumma ini. Doa Nabi sangat banyak. Semuanya dengan Allahumma. Lihat doa-doa hebat. Sayyidul istighfar. Pimpinan doa pengampunan. Allahumma anta rabbi. Dan seterusnya. Doa di saat susah, gelisah, berada dalam keadaan memikirkan sesuatu yang membahayakan dia,
karena sesuatu yang telah lalu atau sedang atau akan datang. Nabi menuntunkan untuk membaca doa. Siapapun yang membacanya, kecuali pasti akan dilenyapkan segala kesulitannya, kesusahannya, gundah gulananya, dan diganti dengan kebahagiaan. Juga diawali dengan Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk, dan seterusnya. Ini Allahumma, dan di sini jamaah. Kemarin lewat Allahumma salawatnya malaikat kepada orang-orang yang solat, yang masih dalam posisi solatnya, di tempat solatnya. Salawatnya dengan apa? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Baca Allahumma, Allahumma ghafirlah, Allahumma tub alaih. Baca Allahumma, malaikat berdoa. Dan ada hadis Nabi, siapa yang meminta kepada Allah dengan Ismul A'zam, nama yang teragung, maka pasti diterima. Dan Allahumma dipastikan adalah Ismul A'zam. Apakah hanya Allahumma? Banyak ulama menguatkan semua nama-nama Allah adalah Ismul A'zam. Sehingga kalau begitu, tergantung kita dalam memaknainya, menggunakannya. Tetapi di antara semua nama, satu nama yang mengungguli semuanya, Allah. Ini nama ini. Dan ini yang terpakai dalam Allahumma. Bagaimana kita mencermati kandungan nama ini, kandungan doa ini? Perhatikan, kita urai sedikit ini, sebab ini terpakai dalam banyak keperluan kita. Manfaatnya merata dalam banyak keadaan. Allahumma. Ini kalimat terdiri dari dua kata. Allahu, Allah. Kemudian kata mim yang bertasydid, Amma. Selanjutnya ditulis secara bersamaan. Allahumma. Jadi cermati. Yang pertama, nama Allah. Allah. Kemudian mim yang bertasydid. Amma. Selanjutnya digabungkan dalam penulisan. Allahumma. Jelas? Mim yang bertasydid asalnya adalah kata ya. Kata panggilan yang berada di awal kalimat. Karena itu asal maknanya ya Allah. Dan ini yang menjadi terjemahan. Allahumma diterjemah langsung ya Allah. Kalau kita berdoa ya Allah, pakai ya. Itu kata panggilan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan wahai. Wahai. Dan yang semakna dengan itu. Ya Allah. Ya ini digeser agar supaya nama Allah yang langsung terucap. Guna membesarkan Allah, membesarkan nama-namanya. Ya digeser. Kemudian dimunculkan di akhir. Hanya ketika ingin diletakkan di akhir, ketika masih dalam bentuk iya, terlarang dalam bahasa Arab. Berubah dia menjadi bentuk mim yang bertasydid. Sehingga terbacalah Allahumma. Yang asalnya adalah ya Allah. Kalau begitu, Allahumma adalah ya Allah yang sudah mengalami perubahan bentuk. Apa perubahan bentuknya?
mengkedepankan sesuatu yang asal susunannya diakhirkan. Bentuk susunan seperti ini melahirkan makna pengkhususan. Melahirkan makna pengkhususan. Karena terjemahan Allahumma adalah hanya kepadamu ya Allah saya meminta, tidak kepada selainmu. Kalimat ini kalimat tauhid dalam doa. Kalimat pengkhususan dalam meminta. Yang memahami kalimat ini akan terlahir dalam dirinya. Kekuatan pendorong kalimat ini adalah tauhid. Allahumma, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Lahir pengkhususan. Beda ketika masih dalam berbentuk ya Allah. Ini hanya melahirkan makna meminta kepada Allah. Tapi kalau sudah masuk Allahumma, hanya kepadamu ya Allah saya meminta, tidak kepada selainmu. Kemudian mim yang bertasydid yang mengakhiri kata-kata mempunyai makna keluasan makna. Ada kata-kata ketika sudah diakhirkan dengan mim bertasydid, maka kata-kata itu menunjukkan keluasan makna. Karena itulah penggunaan Allahumma terpakai dalam semua doa. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-namanya. Kita diperintahkan berdoa dengan menggunakan nama? Iya. Kalau begitu harus berdoa sesuai dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, gunakan nama yang berhubungan dengan rezeki. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha memberi rezeki, berilah saya rezeki. Cocok? Allahumma rabban nas, ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah. Anta syafi. Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Cocok? Cocok. Ini menggunakan nama-nama Allah dalam doa. Dan itulah perintah Allah. Jangan menggunakan nama yang tidak bersesuaian dengan permintaan. Itu tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya syadidal iqab urzuqni, wahai yang maha keras siksaannya, berilah saya rezeki. Tidak cocok. Benar, Allah maha keras siksaannya, tapi tidak cocok nama ini digunakan untuk meminta rezeki. Fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Gunakan nama-nama Allah, jemaah. Allahumma dengan mim bertasydidnya bisa terpakai untuk seluruhnya. Untuk seluruh permintaan. Mulai jelas? Cermati pembahasan ini. Allah. Nama yang dipakai dalam doa ini adalah lafaz Allah. Ini nama ada 3 pertanyaan di dalamnya. Untuk memperjelas makrifat kita terhadapnya. Pertanyaan pertama, kenal Allah? Kenal Allah?
Kenal? Ayo ikhwah. Hah? Kenal? Kalau saya tanya orang kafir, Nasara, Yahudi, kenal Allah? Dia akan jawab juga? Kenal. Semua akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Pertanyaan kedua, apa arti Allah? Coba nama yang lain. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan dan seterusnya. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang mencipta manusia. Kenal Ar-Rahman? Siapa? Yang menurunkan Al-Quran, yang mencipta manusia. Kenal Ar-Rahman? Semua akan menjawab sesuai dengan ilmunya. Kemudian saya tanya, apa arti Ar-Rahman? Kalau ini terjawab, apa arti Ar-Rahman? Yang maha merahmati. Sekarang apa arti Allah? Apa arti Allah? Ini setiap ahli sunnah harus tahu ini. Ini artinya ini luar biasa. Ini ilmu termasuk ilmu rahasia. Tidak sembarang disampaikan ilmu ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ini ilmu sangat sakral. Kalau mau, datang ke rumah. Malam Jumat, bawalah apa yang bisa dibawa. Ayam hitam, ayam putih, lengkap dengan ini dan itu. Demikian cara-cara tarekat-tarekat menjerumuskan manusia. Dengan sesuatu apa? Dengan sesuatu yang mereka banggakan. Sebagai sesuatu yang, ini ilmu rahasia ini. Tidak ada yang tahu. Kecuali hanya guru saya. Ini ilmu luar biasa. Ilmu ini terdapat pada Al-Quran juz ke-32. Sebab dia meyakini Al-Quran tidak hanya 30 juz, 40 juz. 10 juznya, tidak sembarang orang. Rahasia. Ilmu besar. Yang 30 juz untuk orang-orang awam. Kulit-kulitnya itu. Intinya ada pada 10 juz terakhir. Dan ini khusus untuk turunan-turunan Nabi. Kami para turunan Nabi saja yang mewarisinya. Ini menjual agama. Iya, agama apa? Agama palsu. Ini Kristen. Tetapi yang saya sebutkan tadi, apa arti Allah? Ini luar biasa. Tetapi ya, untuk menyampaikannya saya berat ini. Berat kalau kita menyepelekan ilmunya. Tidak betul-betul mengingat dan mengokohkannya di dalam hati. Sebab ilmu ini nilainya mengalahkan dunia beserta segala isinya. Ilmu yang teramat luar biasa. Arti Allah adalah yang maha berhak untuk disembah. Dari kata al-ilah. Allah dzul uluhiyah, ar-rahman dzur rahmah, al-alim dzul ilm, ar-razzaq dzur rizq. Allah dzul uluhiyah, sang pemilik sifat uluhiyah yang kepadanya lah diserahkan penghambaan
yang kepadanya lah hati tunduk memperhambakan diri, yang kepadanya lah hati terikat mengharap, meminta, menggantung segala perkara. Itu Allah yang maha berhak untuk disembah. Saya tanya jamaah, semenjak adanya dunia dan betapa banyak yang mengaku Tuhan, pernahkah ada yang mengaku bernama dengan nama Allah? Firaun mengaku Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, bukan Allah. Saya Rob, kata Rob. Saya Rob kalian yang tertinggi, bukan Allah. Musailamah mengaku nabi, pendusta besar, mengatasnamakan dirinya Ar-Rahman. Tapi Allah jamaah, tidak ada. Saya khawatir kalau ada yang berani langsung hancur saat itu. Sementara artinya apa? Yang maha berhak untuk disembah. Kalau begitu, cukup ma'rifat, mengenal ini. Kita harus sudah mampu menyatakan la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk disembah kecuali sang pemilik nama ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang bermakna yang maha berhak untuk disembah. Al-ikhwah rahimakumullah. Pertanyaan ketiga. Apa kedalaman dari nama ini? Kalau saya katakan Allah Ar-Rahim, Rahim bin ibad, sangat merahmati hamba-hambanya. Apa kedalamannya? Kalau Allah maha merahmati, pasti maha kaya. Pasti maha kaya? Ya. Ya tidak. Akan cacat rahmatnya saat ada yang perlu dirahmati, sementara dia sudah kehabisan. Ya. Harus maha kaya, dengan kekayaan tiada batasnya. Barulah bisa maha sempurna rahmatnya. Kalau tidak, cacat rahmatnya. Sementara rahmat Allah tidak ada cacatnya. Harus maha berilmu, harus maha mengetahui. Ya tidak. Allah yang maha merahmati, keharusannya adalah harus maha mengetahui. Harus. Gimana dia memberi rahmat sementara dia tidak tahu siapa yang pantas mendapatkan rahmat? Harus maha kuat, maha perkasa. Gimana dia bisa merahmati sementara kalau ada yang menghalangi rahmatnya, dia tidak bisa menembus penghalang itu? Harus maha kuat. Jelas ini? Ini uraian kedalaman dari nama Allah Ar-Rahman. Demikian cara memahami nama-nama dan sifat Allah. Sekarang Allah yang maha berhak untuk disembah. Apa kedalamannya? Yang ini jamaah, tidak ada yang bisa menjawabnya. Ibnu Qayyim hanya memberi kesimpulan. Dia adalah nama yang seluruh nama dan sifat Allah, seluruh kandungan sifat yang terdapat pada seluruh nama Allah. Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah, seluruh kehebatan kemuliaan Allah kembali kepada nama ini. Karena itulah yang maha pengasih adalah Allah, yang maha penyayang adalah Allah, yang maha mencipta adalah Allah, yang maha memberi adalah Allah, yang maha melihat adalah Allah, yang maha menguasai adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha mengatur adalah Allah, yang maha mengampuni adalah Allah, yang maha melindungi adalah Allah, yang maha baik adalah Allah, yang maha pemurah adalah Allah, yang maha dengan segala yang maha. Apakah yang disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Atau disebutkan dalam kitab sebelumnya atau tidak? Atau yang diajarkan kepada Nabi dan Rasul atau tidak? Atau yang memang masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya kembali pada nama ini. Makanya orang ketika menyebut Allah berbeda-beda pendalamannya. Sebab dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada seberapa hebat, seberapa dalam, seberapa luas dia dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allahumma pun akan berbeda-beda kualitasnya. Tapi yang jelas, 3 orang di hadapan kita berhasil Allahummanya. Luar biasa. Lihat Allahummanya Nabi
Allahumma hbisha 'alaiha. Ya Allah, tahan matahari, tertahan. Lihat hebatnya Allahumma di sini. Itu kembali kepada apa? Pendalaman. Saat menyebut nama Allah, seberapa luas, dalam kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari sifat orang yang beriman. Idza dzukirallah, idza dzukirallah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan Allah, bergetar hati-hati mereka. Getaran ini disesuaikan dengan ma'rifat kita, ilmu kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahumma. Maknanya sudah jelas, tetapi pendalamannya terus tanpa batas. Terserah kita mau sampai di mana, terus tanpa batas. Kita sudah tahu batasnya. Bagaimana batas kita? Yang jelas, orang dalam mengucapkan Allahumma akan berbeda-beda sebab nama ini. Karena itulah menggunakan Allahumma bisa untuk semua permintaan. Mau minta rezeki, Allahumma. Di dalamnya sudah ada yang maha memberi rezeki. Sudah ada, merupakan keharusannya. Iya. Kenapa jamaah? Sebab tidak akan pernah menjadi yang maha berhak untuk disembah kecuali harus seluruh sifat kesempurnaan, segala sifat ketinggian, semua sifat keagungan, kedahsyatan, tanpa kecuali, tanpa batas, harus menjadi miliknya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah menjadi yang maha berhak untuk disembah. Itu saling mengharuskan. Kalau kita menyatakan Allah yang maha berhak untuk disembah, maka tetapkan semua sifat itu tanpa batas. Kalau kita membatasinya, maka kita membatasi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Allahumma. Jelas? Ini Allahumma. Kita lanjut dulu. Wa qala al-akhar, berkata lelaki kedua, Allahumma in kanat libnat, innahu kanat li ibnatu am, kanat ahabban nas ilayya. Wa fi riwayah, kuntu uhibbuha ashadda ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanah min as-sinin, faja'atni fa'ataituha 20 mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, fafa'alat حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنه لا يستطيعون الخروج منها. Berkata laki yang kedua, Allahumma. Kita sudah bisa menggunakan Allahumma lebih dari yang biasanya. Harus gunakan ilmu. Allahumma. Pertama, hanya. Itu maknanya hanya. Kemudian Allah, kedalamannya. Allahumma. Sungguh dulu saya mempunyai sepupu wanita, anak paman wanita. Sepupu, antum juga sepupu ya? Iya. Hah? Iya. Saya khawatir penggunaan bahasa saya. Sebab kalau di Makassar
Kata nenek juga untuk lelaki. Itu penggunaan saja. Dulu saya mempunyai seorang sepupu wanita. Dia berarti bukan mahramnya ya, sebab sepupunya. Kecuali kalau dia menyusui kepada bibinya. Maka sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan banyak masyarakat kita, sehingga jadi mahram, saudara sesusuan. Dia adalah manusia yang paling saya cintai. Dalam sebuah riwayat, saya mencintainya dengan hebat. Cinta apa? Cinta lelaki kepada wanita. Jadi cinta lelaki kepada jenisnya. Ini cinta lelaki kepada wanita. Saya menginginkan dirinya, tetapi dia menghindar, tidak mau. Sampai akhirnya si wanita terjepit, sengsara oleh sanah minas sinin, oleh kemarau panjang yang sangat, yang mengakibatkan kekeringan, tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, paceklik yang sangat luar biasa menimpa keluarga, menimpa si anak paman ini pula. Akhirnya dia datang kepada saya. Saya pun memberinya 120 dinar mata uang emas dengan syarat dia membiarkan saya antara dirinya, jangan dihalangi. Dia pun setuju. Sampai ketika saya sudah mampu melakukan hal itu, dalam riwayat yang lain, saya sudah berada di antara dua kakinya, maka si wanita berkata, "Ittaqillah." Takutlah kepada Allah dan jangan membuka cincin itu kecuali dengan haknya. Ini kalimat halus untuk kehormatan wanita. Setelah mendengar kalimat Allah, diingatkan dia dengan kalimat Allah, takut engkau kepada Allah, segera saya bangkit. Sementara sampai saat itu dia manusia yang paling saya cintai. Dan saya tinggalkan emas tetap bersamanya. Ya Allah, Allahumma, berulang lagi. Jika saya melakukan hal itu semata karena mengharap wajahmu, maka selamatkan kami dari apa yang kami berada padanya. Luar biasa doa ini. Bergeser. Tanpa kekuatan tenaga. Yang nampak tanpa kekuatan tenaga di sini. Kekuatan doa mengalahkan kekuatan tenaga. Bergeser batu besar ini. Tapi tetap belum bisa keluar. Orang yang ketiga. Allahumma. Ista'jartu ujara fa'ataituhum. Atau sebentar ini, yang kedua dulu, coba cermati yang kedua. Di mana titik kehebatan yang kedua? Kalau yang pertama, dari sisi baktinya kepada kedua orang tua sudah bisa dilihat. Harta itu harta jerih payahnya. Dia ingin menjaga terus menerus harus orang tuanya. Padahal bakti kepada orang tuanya hari-hari sebelumnya dan bisa diganti dengan hari-hari setelahnya, dia tetap bisa lakukan kan? Kehebatan baktinya adalah karena
mendahulukan orang tua dalam hasil jerih payahnya. Dia ingin jaga, tidak cacat sedikit pun juga, bakti yang sempurna, sampai siap menjaga air ini terus menerus sampai subuh. Terus orang ini, lelaki ini, kehebatannya di mana? Takutnya kepada Allah sangat luar biasa. Tidak ada, sangat jarang orang bisa selamat dalam kondisi seperti ini. Wanita sudah pasrah. Wanita hanya sekedar bisa berucap takut. Wanita tidak akan mungkin menghalangi. Dalam posisi si wanita adalah wanita yang sudah lama dinanti. Coba lihat cinta sama si wanita, besar dan hebat. Tetapi takut kepada Allah merontokkan semua itu. Ini takut yang sangat luar biasa. Ittaqillah. Itu pun dalam posisi yang sudah sangat luar biasa mengerikannya. Tetapi seluruhnya langsung berhenti. Ini kekuatan kembali kepada Allah yang paling hebat. Berada dalam puncak-puncak dosa yang mempunyai sebab-sebab yang sangat banyak, mampu terputus seluruhnya dengan kalimat ittaqillah. Takut kamu kepada Allah. Ini tidak mungkin jamaah kecuali harus dengan kekuatan takwa yang sangat luar biasa. Di sini kita mendapatkan ilmu. Dosa itu sebabnya cinta terhadapnya. Cinta akhirnya semakin melakukan dosa semakin nikmat. Iya, kenikmatan itu melahirkan cinta yang hebat. Kalau sudah sampai dalam tahap merasakan nikmatnya, maka orang sulit meninggalkannya. Salah satu sebab yang bisa menyebabkan seseorang bisa meninggalkannya adalah ketika dia mampu mengkondisikan dirinya dengan takut yang mengalahkan nikmatnya. Itu harus takut yang mampu mengalahkan nikmat itu. Harus takut yang mampu mengalahkan cinta yang melahirkan nikmat itu. Iya, takut yang besar. Metode lain selain takut adalah dengan cinta yang lebih nikmat dari cinta maksiat itu. Sebab seseorang hanya akan meninggalkan sesuatu yang dia sudah rasakan nikmatnya kalau ada sesuatu yang lebih nikmat. Baru dia bisa tinggalkan. Sangat berat meninggalkan sesuatu yang dia sudah rasakan nikmatnya sesuatu itu. Baik, di sini kita dapat ilmu hebatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya wanita lelaki ini mampu sampai ke dalam kondisi iffah, menjaga kesuciannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia serahkan hartanya ikhlas karena Allah. Takut ini dia tinggalkan dosa, terhentak semuanya, diserahkan harta semuanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang sangat hebat. Lantas menjadi doa. Baik, insyaallah taala orang yang ketiga kita akan baca sehabis maghrib. Subhanallah.